أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلمه bayanu ta'dibillahi ta'ala habibahu wa safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani. Ini adalah penjelasan diperadabkan oleh Allah Ta'ala akan kekasihnya Allah dan pilihannya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Diperadabkan dengan Al-Qur'an, sehingga dengan itu menjadilah baginda Rasul itu semulia-mulia makhluk nisbah adab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirat dara'ati wal ibtihali daima su'ali minallahi ta'ala ayyuzayyinahu bimahasinil adabi wa makarimil akhlaqi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang banyak sekali permohonannya, wal ibtihal, dan permintaannya. Dara'ahnya meminta dengan segala kerendahan hati, meminta dengan merendahkan diri, kan dara'ah. Artinya baginda Rasul itu senantiasa, selalu meminta dengan merendahkan diri. Daima suali, lagi yang berkekalan permintaannya minallah, kepada Allah Ta'ala, ayyuzainahu, bahwa menghiasi ianya Allah akannya Muhammad, akannya Rasulullah, bimahasinil adabi, dengan kebagusan adab, wa makarimil akhlaqi, dan dengan kemuliaan akhlak. Jadi artinya sudah adabnya begitu bagus, sangat sempurna, tapi beliau senantiasa selalu mendoakan kepada Allah dengan segala kerendahan diri, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi beliau dengan adab yang bagus dan dengan akhlak yang mulia. Wa kana yaqulu fi du'aihi, dan ada ianya Rasulullah itu yang berkata ia di dalam doa-doanya, Allahumma hasin khalqi wa khuluqi, wahai Tuhanku, baguskan olehmu akan bentukku dan akan akhlakku. Jadi bentuk tubuh, postur tubuh dibaguskan, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dan kemudian dimintakan untuk dibaguskan oleh Allah akhlak beliau. Wa yaqulu, dan berkata ianya Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi, wahai Tuhanku, jauhkan olehmu akan diriku akan yang teringkari
daripada akhlak. Oleh akhlak-akhlak yang teringkari, akhlak-akhlak yang buruk yang tidak bisa diterima oleh teman, oleh kerabat, oleh tetangga. Fastajaba Allah Ta'ala doahu, maka menerima oleh Allah Ta'ala akan doanya. Wafa'an biqaulihi, akan sebagai penunaian dengan firman-Nya Allah Azza wa Jalla, ud'uni astajib lakum, berdoa olehmu akan daku, niscaya aku terima bagi kamu. Yang janji Allah Ta'ala, berdoa kepadanya, siapapun yang berdoa kepadanya maka Allah akan terima doa orang tersebut. Jadi termasuk yang mengamalkan ayat itu baginda Rasulullah sendiri yang senantiasa berdoa dengan doa-doa seperti itu, dan kemudian Allah ijabahkan doa beliau. Fa'anzala alaihil qur'ana wa adabahu bihi fakana khalquhul qur'anu, maka menurunkan ianya Allah ke atasnya Muhammad akan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab pegangan dalam membawakan risalah, di samping juga kitab yang menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah dalam memperteguhkan, memperyakinkan beliau sebagai Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berikan Al-Quran kepada Muhammad, kepada beliau, dan kemudian Allah berikan adab kepada beliau sesuai dengan apa yang tersebut tertulis di dalam Al-Quran. Qala Sa'ad bin Hisham, berkatalah oleh Sa'ad bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, aku masuk ke atas rumah Aisyah radhiyallahu dan juga dari ayahnya. Ada Aisyah bersama ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu fa'asaltuha, maka aku tanyakan akan Aisyah, aku tanyakan akan Sayyidatina Aisyah an akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah. Faqalat, maka menjawab oleh Aisyah itu, ama taqra'ul Quran, adakah kamu itu membaca Al-Quran? Faqultu bala, aku katakan iya, saya senantiasa membaca Al-Quran. Qalat, berkata oleh Sayyidatina Aisyah lagi, kana khalqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana, kana khalqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana, adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi artinya kalau kamu baca Al-Qur'an, kamu memahami intisari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, begitulah akhlak baginda Rasulullah. Ini jawaban Sayyidatina Aisyah. Wa innama adabahul Qur'anu bimisli qaulihi ta'ala, dan hanya saja memperadabkan akannya baginda Rasul oleh Al-Quran bimisli qaulihi ta'ala, dengan seumpama firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, ambil olehmu akan kemaafan. Kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain yang membangkitkan emosi kemarahan, tapi jangan emosi, jangan marah, maafkan saja. Wa'mur bil urfi, dan perintah olehmu dengan perbuatan yang ma'ruf. Jadi ajak manusia kepada jalan-jalan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling olehmu dari orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh yang mengingkari ketika diajak
tapi mereka berkeras kepala melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, ya jangan ambil tindakan, tapi biarkan saja. Biarkan saja mereka seperti itu, besok datang lagi, ajarkan lagi. Kemudian waqaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah ia bil adli dengan keadilan, wal ihsani berbuat baik, wa ita'i zil qurba dan memberikan kepada ahli kerabat, memberikan bantuan-bantuan kepada ahli kerabat, wa yanha 'anil fahsya dan mencegah ianya Allah daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, wal bagh dan daripada kedurhakaan. Nah, jadi itu anjuran dari Al-Qur'an, di mana kemudian Rasulullah yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya untuk menjelaskan kepada umat manusia. Jadi sebelum memerintahkan orang lain, beliau mengamalkan untuk dirinya sendiri dulu. Maka baginda Rasulullah itu terkenal dengan adilnya, dengan ihsannya, dengan perhatiannya kepada ahli kerabat, dan dengan menjauhkan diri dan memerintahkan orang lain melakukan kekejian dan kemungkaran. Jadi artinya ini anjuran Al-Quran, ya. Tentu anjuran utama adalah kepada beliau sendiri. Nah, makanya dikatakan bahwa Allah Ta'ala diadabkan, diajarkan adab oleh Allah dengan Al-Quran. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Bersabar olehmu kata sesuatu yang tertimpa ya akan engkau. Jadi apapun musibah-musibah yang tertimpa kepadamu, hal-hal yang tidak kamu senangi, yang kamu hadapi dalam keseharianmu, itu ambil tindakan sabar saja. Jangan berkeluh kesah. Inna dzalika, sungguh demikian kesabaran adalah min azamil umur, dari perkara yang besar, dari yang besar dari segala perkara. Jadi perkara yang besar, sikap yang terbaik dalam menghadapi musibah itu adalah dengan jalan bersabar. Kemudian qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkan olehmu hai Muhammad, anhum kepada mereka itu, wasfah dan berlapang dada olehmu. Jadi maafkan dan berlapang dada. Jadi maksud berlapang dada ini jangan simpan dendam di dalam dada. Sudah hari ini kamu maafkan, tapi besok nanti kamu akan mengulang mengambil tindakan kepada mereka. Jadi karena kalau wasfah setelah memaafkan dan dilanjutkan dengan berlapang dada, sehingga tidak menyimpan dendam di dalam dada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai ia akan orang-orang yang berbuat baik. Jadi artinya orang yang mau memaafkan dan kemudian mau berlapang dada, itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang berbuat baik, dan kemudian Allah akan mencintai mereka. Nah, muqtada dari cinta itu adalah akan diberikan balasan pahala, balasan surga di hari kiamat. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lahukum. Dan hendak kalian itu memaafkan, wal yasfahu, dan hendak kalian itu berlapang dada. Adakah tidak kalian mencintai, menyukai akan bahwa mengampuni oleh Allah untuk kalian. Jadi artinya memaafkan orang lain, berlapang dada terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, itu akan menjadi pengampun dosa dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan seperti firman Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan
Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyun hamim. Tolak olehmu dengan sesuatu yang dianya sesuatu itu adalah ahsan, terbaik. Maka tatkala itu bermula sesuatu yang ada di antara engkau dan di antaranya seseorang yang lain, itu permusuhan, kanahu seolah-olahnya Allah itu sebagai waliyun yang memberikan pertolongan, hamim mana? Hamim yang berterusan. Hamim, sahabat yang intim, sahabat karib. Waliyun, orang yang waliyun kan nasirun, penolong yang sangat dekat sekali. Jadi idfa billati hiya ahsan, kalau ada orang lain yang mengganggu, yang berbuat salah kepada kita, jadi kesalahan itu dibalas dengan balasan yang terbaik. Dan kalaupun ada di antara kita dan seseorang itu permusuhan, maka minta tolong untuk menyelesaikan permusuhan itu kepada Allah, maka Allah akan menjadi penolong yang terbaik untuk kita. Kemudian qaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menelan ia akan kemarahan. Maksud menelan kemarahan ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang membuat ia marah, kemudian kemarahan itu tidak kemudian dilahirkan dengan tindakan perbuatan dan balasannya. Orang kan biasanya ketika marah, berhadapan dengan kemarahan, dimunculkan dalam tindakannya dengan sikap emosi, dan membalas sesuatu yang membuat dia marah dengan balasan yang berlebihan kadang. Jadi kalau orang yang bertakwa tidak seperti itu. Orang yang bertakwa kalau berhadapan dengan sesuatu yang membuat ia marah, dia telan kemarahan itu, dia hilangkan kemarahan itu dari dirinya. Walafina anin nas, dan orang bertakwa lagi itu adalah orang yang mau memaafkan dari kesalahan-kesalahan manusia. Ada orang yang berbuat salah kepadanya, terus kemudian ia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan mula Allah itu yang mencintai akan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qalihi, dan juga firman Allah Ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, bagaimana Allah mengajarkan adab kepada baginda Rasulullah melalui Al-Quran, melalui firman-Nya lagi, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhi olehmu akan berbanyak daripada sangkaan, sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu mengintip-intip. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan mengupat oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Jadi katsiran minadh-dhanni itu berprasangka yang bukan-bukan. Jangan suka sekali, jangan sering sekali kita berprasangka
kepada orang yang lain. Karena sebahagian dari prasangka itu adalah tidak benar. Berprasangka dengan prasangka yang tidak benar atau yang biasa dikatakan dengan berprasangka buruk, buruk sangka. Jadi karena buruk sangka ia tidak benar, mengandung kedustaan, itulah kemudian dikatakan dosa. Jadi sesungguh sebahagian prasangka itu berdosa, yaitu prasangka-prasangka yang tidak didasarkan kepada kebenaran, prasangka-prasangka yang salah atau biasanya dikatakan dengan prasangka buruk. Kemudian wala tajassasu, jangan suka mengintip perbuatan orang lain. Jadi kita terlalu sangat peduli kadang sesuatu yang tidak ada urusan dengan kita. Jadi mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang berbagai perkara yang padahal itu tidak perlu untuk kita ketahui. Nah, ini disuruh jauhi oleh Allah. Kemudian jangan kemudian kita saling mengupat antara satu dengan yang lain. Walamma kasarat rubaiyatuhu wa syajja yauma uhudin faja'ala damu yasilu ala wajhihi wa huwa yamsahu dama wa yaqulu, manakala pecahlah rubaiyah gigi depannya Rasulullah, wasaja dan terluka ianya Rasulullah pada perang Uhud, faja'ala damu maka jadilah darah itu yang mengalir, ianya adalah di atas mukanya Rasulullah. Wa huwa yamsahu dama, dan dianya Rasul itu yang menyapu ia akan darah. Wa yaqulu, dan berkata ianya Rasul, kaifa yaflahu qaumun khadabu wajha nabihim bidami, bagaimana menanglah satu kaum yang mereka lumuri akan wajah Nabi mereka itu dengan darah. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim, dan dianya Nabi itu berdoa, ianya Nabi akan mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Ini ungkapan kekesalan Nabi kepada orang yang melukai dirinya, yang memecahkan gigi depannya. Jadi kesal beliau sehingga menyampaikan perkataan ucapan yang seperti itu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat laisa laka minal amri syai', tidak bolehlah bagimu daripada perkara itu sesuatu. Ditegur oleh Allah jangan seperti itu. Jadi kenapa kemudian mereka melukai dirimu, itu adalah sesuatu yang ditakdir oleh Allah Ta'ala. Jadi kamu tidak akan sanggup untuk mencegah itu. Jadi tidak adalah bagimu, jadi tidak ada sesuatu yang bisa diatur olehmu dari perkara itu sesuatu. Semua itu adalah ketetapan Allah. Jadi itu teguran Allah tak dibalahu akan sebagai pengajaran adab dari Allah baginya Muhammad ala dzalika, di atas kejadian yang demikian. Wa amsalu hadhihi taribati fil Qur'ani la tuhsaru, dan bermula perumpamaan ini pemberian adab di dalam Al-Quran kepada baginda Rasul, la tuhsaru, itu tidak dapat dihitungkan, banyak sekali. La tuhsaru ini isyarah kepada banyak sekali. Wahwa alaihi salamu, dan dianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-maqsudul awal, yang dimaksudkan yang pertama, maksud utama, bitadibi, untuk diajarkan adab, wa tahdibi, dan dibersihkan akan adabnya. Jadi artinya ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang keadaban itu banyak sekali. La tuhsarunya isyarah kepada banyak sekali. Wahwa, dan dari pengajaran adab yang begitu banyak di dalam Al-Quran, maksud utama pengajaran adab yang dalam Al-Quran itu adalah kepada baginda Rasul itu sendiri.
Kemudian setelah diamalkan oleh baginda Rasul, oleh beliau diri sendiri, baru kemudian diajarkan kepada umatnya. Tsumma minhu yasyrukun nuru ala kafatil khalqi. Kemudian darinya Muhammad, darinya Rasulullah, itu berpencarlah cahaya ke atas lengkap makhluk. Ala kafatil khalqi, di atas yang lengkap daripada makhluk. Fa innahu adaba bil Qur'ani wa adabal khalqa bihi, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Maka sesungguhnya Rasul itu mengajarkan ia akan adab dengan Al-Quran, dan memberi adab ia akan makhluk dengannya Al-Quran. Dan oleh karena demikian berkata oleh beliau, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu, dibangkitkan akan aku, diutuskan akan aku, liutammima makarimal akhlaqi, supaya bahwa aku sempurnakan akan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi artinya seluruh pengajaran adab yang ada dalam Al-Quran, maksud utamanya itu adalah untuk diajarkan adab kepada baginda Rasulullah. Kemudian ketika baginda Rasulullah meliputi dirinya dengan berbagai adab, dengan sebagus-bagus akhlak, menjadi panutan bagi orang yang lain, maka terpancarlah cahaya akhlak yang bagus itu kepada seluruh makhluk, seluruh umatnya. Wainahu, karena oleh baginda Rasul mengajarkan umat itu dengan Al-Quran, mengajarkan seluruh makhluk dengan adab-adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan oleh karena itu maka beliau memproklamirkan diri, ya, bahwa aku ini diutus, diangkat sebagai Rasul dalam rangka menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak-akhlak yang belum bagus dibaguskan, yang sudah bagus kemudian disempurnakan. Summa raghabal khalqu fi mahasinil akhlaqi bima auradnahu fi kitabi riyadatin nafsi wa tahdibil akhlaqi fala na'iduhu. Kemudian gemarlah makhluk untuk membaguskan akhlak mereka dengan sesuatu yang telah saya datangkan akannya, sesuatu dalam kitab Riyadah Jiwa dan membersihkan akhlak. Artinya mana saja di antara akhlak-akhlak yang bagus, seperti apa akhlak-akhlak yang bagus, yang penjelasan lengkap sudah di kitab di belakang, di kitab Riyadah Jiwa. Fala na'iduhu, maka tidak kami ulangi akannya. Jadi artinya kalau ingin tahu tentang satu persatu detail dari akhlak-akhlak yang bagus itu, silakan merujuk kembali, membaca kembali kitab di belakang. Summa lama akmalallahu ta'ala khalaqahu asna alaihi faqala. Kemudian manakala disempurnakan oleh Allah Ta'ala akan akhlaknya Nabi, akhlaknya Muhammad, asna, memuji ianya Allah ke atasnya Muhammad. Padahal akhlak itu kan Allah yang ajarkan, Allah yang berikan akhlak itu kepada Nabi Muhammad. Tapi walau beliau sendiri bagus kepada baginda Rasul, tapi kemudian tetap beliau memuji-muji Rasul dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguh engkau wahai Muhammad itu sungguh berada di atas akhlak yang besar, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Fasubhanah, maka maha sucinya Allah, ma a'zama sya'nuhu, alangkah besar posisinya, kedudukannya Allah, wa tamma imtinanuhu, dan alangkah sempurnanya nikmat-nikmat. Imtinan, nikmat jamak daripada minnah. Wa atamma imtinanu, dan alangkah besar nikmat-nikmatnya Allah. Summandur ila amimi lutfihi, kemudian perhatikan olehmu kepada umum lengkapnya kelembutannya Allah, wa azimi fadlihi, dan besarnya karunia-Nya Allah, kaifa'ata, bagaimana memberikan ianya Allah, summa asna, kemudian memuji ianya Allah. Jadi bagaimana Allah berlembut dengan makhluk, dengan baginda Rasul, beliau berikan karunia yang begitu besar, beliau berikan
ajarkan adab dan berikan adab kepada baginda Rasul, tapi ketika beliau sudah beradab yang seperti itu, kemudiannya dipuji-puji sendiri oleh Allah. Fahuwallazi dayanahu bil khalqil karima bil khalqil karimi thumma dayanahu bil khalqi al karima summa adhafa ilaihi dzalika faqala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka dianya Allah itu adalah yang menghiasi ianya Allah akannya Muhammad bil khuluqil karim, dengan akhlak yang mulia. Summa adhafa ilaihi dzalika, kemudian menisbahkan ianya Allah kepadanya Rasul, kepadanya Rasulullah. Dzalika akan demikian akhlak yang mulia. Jadi setelah diberikan akhlak yang begitu mulia, sehingga baginda Rasul berakhlak dengan akhlak yang mulia itu, tapi kemudian menisbahkan, mengidafahkan, memperkatakan bahwa wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguh engkau wahai Muhammad itu sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Jadi yang memberi akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang mulia itu Allah sendiri. Tapi kemudian Allah sendiri juga yang memuji Rasul dengan akhlak itu. Suma bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khalqi anallaha yuhibbu makarimal akhlaqi. Kemudian menjelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khalqi, bagi makhluk, bagi umatnya, anallaha yuhibbu makarimal akhlaqi, bahwa Allah itu mencintai akan akhlak yang mulia. Jadi setelah baginda Rasul berakhlak yang mulia, beliau amalkan perintah Al-Quran oleh dirinya sendiri dulu, kemudian baru dijelaskan kepada umatnya bahwa Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan akhlak. Wa yabghadhu saf-safaha, dan dimurkai ianya Allah akan yang buruknya akhlak. Jadi itu senantiasa dijelaskan oleh baginda Rasul bahwa Allah sangat memulai orang yang berakhlak mulia, dan Allah sangat marah, sangat murka kepada orang yang memiliki akhlak yang buruk. Ajaba li rajulin muslimin yaji'uhu akhuhul muslimu fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahla. Yang diberikan oleh Sayyidina Ali, sungguh sangat mengherankan, yang ajaba, sungguh sangat mengherankan li rajulin muslimin, bagi seorang lelaki yang Islam, yaji'uhu akhuhu, yang didatangi akannya orang Islam oleh saudaranya yang Islam, fi hajatin, dalam suatu kebutuhan, keperluan, fala yara nafsahu li khairi ahla, maka tidak melihat ia akan dirinya untuk berbuat kebaikan itu sebagai orang yang ahli, orang yang berhak untuk berbuat kebaikan. Jadi itu aneh sekali li Sayyidina Ali. Kita tiba-tiba datang, saudara kita yang lain yang Islam datang kepada kita untuk meminta bantuan, tetapi kita tidak menempatkan diri sebagai orang yang layak untuk membantu dia. Ini aneh. Artinya tidak mau membantu, menolak permintaan orang Islam untuk membantunya. Kita menolak permintaan itu, tidak melihat diri, tidak mempertempatkan diri sebagai orang yang berhak untuk membantu orang lain. Itu aneh kepada Sayyidina Ali. Pekan aneh. Falau kana la yarju thawaba wa la yakhsha ikaba, lakat kana yanbaghi lahu ayusari'a ila makarimil akhlaq. Maka sekira ada ianya seorang itu tidak berharap ia akan pahala dan tidak takut ia akan siksa, sungguh ada ia yang bagi seharusnya baginya itu ayusari'a, bahwa bersegera ia kepada kemuliaan akhlak. Fa innaha mimma tadullu ala sabilin najah, karena sesungguhnya kemuliaan akhlak itu sebahagian dari sesuatu yang menunjuki ianya suatu di atas jalan keterlepasan.
Jadi nyelaginya bekas nali. Sebab membantu kebutuhan orang Islam yang lain itu ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah akan berikan pahala kepada dia. Kalau katakanlah dia tidak berharap kepada pahala, dia tidak paham, tidak tahu bahwa pahala itulah yang kemudian akan menjadi balasan kebaikan baginya di hari kiamat, sehingga ia tidak merasa perlu kepada pahala. Oleh syaikaba, faedah yang kedua, kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan membantu orang lain, akan mendapat keampunan dari Allah, sehingga ada dosa-dosa yang kita lakukan bisa saja diampuni, sehingga tidak bermustahak lagi untuk mendapatkan siksa. Tapi kita pun tidak butuh itu, karena merasa tidak takut terhadap siksaan Tuhan. Lakat kana yang bagi lahu. Dan faedah yang ketiga, bahwa dengan membantu kebutuhan orang lain akan mempercepat kepada kita untuk berpakaian dengan akhlak yang bagus. Jadi artinya kalau ia tidak berharap untuk mendapatkan pahala dan ia tidak takut disiksa oleh Allah, tapi sungguh seharusnya ia dengan membantu orang lain akan mempercepat kepadanya mendapatkan akhlak yang mulia. Fainaha, dan sesungguh akhlak yang mulia itu adalah sebahagian dari sesuatu yang menunjuki kepada jalan keterlepasan. Najahan dari haru-hara hari kiamat, dari dahsyatnya azab di api neraka. Jadi berakhlak dengan akhlak yang mulia itu salah satu sebab yang akan mengantarkan kita, salah satu jalan yang akan menunjukkan kita terlepas daripada azab kubur, haru-hara hari kiamat, dan azab api neraka. Faqala lahu rajulun, maka bertanya baginya Sayyidina Ali oleh seorang lelaki, sami'tahu mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau mendengar akannya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi sahabat yang lain yang mendengar ucapan Sayyidina Ali ditanyakan kepada beliau, itu yang kamu katakan tadi itu apakah apakah itu ucapanmu, menjadi pikiranmu, atau itu memang sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah? Faqala, maka menjawab oleh Sayyidina Ali, na'am, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang kami dengar dari Rasulullah. Wa ma huwa khairun minhu, dan sesuatu yang dianya sesuatu itu adalah terbaik, lebih baik, minhu, darinya sesuatu yang saya ungkapkan. Jadi justru bukan hanya itu, ada yang lain lagi. Ada yang lain itu, yang seperti itu, yang hampir makna dengan itu, yang lebih baik lagi dari apa yang telah saya katakan. Lama ata bisabaya toyin wakafat jariyatum fis siba faqalat. Apa yang lebih baik? Manakala lama utia, manakala didatangkan akannya Rasul dengan para tawanan kabilah T, dengan para tawanan dari kabilah T, niscaya berdirilah oleh seorang jariyah, hamba perempuan, fisiba, di dalam kalangan tawanan. Jadi di antara tawanan itu tiba-tiba berdiri seorang tawanan perempuan. Faqalat, maka berkata ianya tawanan yang perempuan tadi, ya Muhammad, in ra'aita an takhliya ani wala tashmitu bi ahyaul arabi fa ini bintu sayyidi qaumi wa inna abi kana yahmad dhamara wa yafukul ani
wa yashba'ul jai'a wa yut'imut ta'ama wa yashfis salama wa yafshis salama wa lam yarud taliba hajatin qattu. Ana ibnatu Hatimut At-Tai. Gimana mananya? Wahai Muhammad, jika engkau berpendapat bahwa engkau lepaskan akan aku dan tidak mencela akan aku, ahya oleh yang hidup daripada orang Arab, fa ini, maka sesungguh aku itu adalah anak perempuan dari penghulu kaumku. Wa inna abi, dan sesungguh ayahku, ada ianya ayah Yahmad Dimara yang menjaga ia. Sesungguh ayahku ada ianya ayahku itu yang menjaga ia akan kehormatan. Wa yafukul ani, dan yang melepaskan ia akan tawanan. Wa yusbi'ul jai'a, dan yang mengenyangkan akan orang-orang yang lapar. Wa yut'imu ta'ama, dan memberikan ia akan makanan kepada orang-orang yang meminta. Wa yafshi salama, dan yang memfasyakan, yang memviralkan akan salam. Wa la yaruddu talibah hajatin qat, dan tidak menolak ia akan orang yang meminta kebutuhan sama sekali. Saya ini adalah anak daripada Hatim At-Tai. Nyai pegahli tawanan perempuan. Jadi inraita, jika engkau berpandangan bahwa engkau lepaskan akan aku, lepaskan saja. Kenapa saya itu harus dilepaskan? Karena saya ini adalah anak dari seorang pimpinan kaumku, dan beliau itu sangat bagus orangnya, menjaga kehormatan, melepaskan tawanan, memberi kenyang kepada orang yang lapar, memberi makanan kepada peminta, dari memviralkan salam, perdamaian, keamanan di dalam masyarakat. Dan kalau ada seorang yang datang untuk meminta kebutuhan kepada beliau, tidak pernah beliau tolak sama sekali. Maka berkata oleh Rasulullah, ya Jariyah, hadhihi sifatul mu'minin. Wahai Jariyah, ini adalah sifat orang yang beriman. Kamu tadi mensifati ayahmu Hatim At-Tai dengan sifat-sifat yang seperti itu sebenarnya sifat yang dibersifati itu adalah akhlaknya orang-orang yang beriman. Hakka, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Lau kana abuka musliman latarahamnahu alaihi. Sekira adalah bapa engkau itu seorang yang Islam, niscaya sungguh kami akan mendoa kerahmatan. Tarahamnahu, kami meminta kerahmatan alaihi, ke atasnya ayahmu. Ya, tapi sayang karena ayahmu itu bukan Islam. Hatim At-Tai sang Kristen, agama Nasrani, seorang penyair dari kalangan agama Nasrani. Jadi sayangnya bahwa ayah kamu itu bukan seorang yang Islam, dia seorang yang kafir. Sekira dia itu Islam, maka sungguh kami akan mendoakan kerahmatan kepada beliau. Jadi kemudian khalu anha, oleh Nabi memerintah sahabat, lepaskan oleh kalian akannya jariyah tersebut. Fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaqi, karena sesungguh ayahnya si jariyah itu, ada ianya ayah mencintai ia akan kemuliaan akhlak. Wa innallaha yuhibbu makarimal akhlaq, dan sesungguh Allah itu mencintai ianya Allah akan kemuliaan akhlak. Jadi artinya akhlak, kebagusan akhlak menjadi jalan kelepasan, termasuk salah satu di dunia ini. Bagaimana Rasulullah melepaskan seorang perempuan dari diperbudakkan
tidak jadi diperbudakkan karena menghormati ayahnya yang sangat mulia akhlaknya. Fakama Abu Bardah bin Dinar, maka bangunlah oleh Abu Bardah bin Dinar. Fakala, maka bertanya ianya Abu Bardah, ya Rasulullah, Allahu yuhibbu makarimal akhlaki. Apakah Allah itu mencintai kemuliaan akhlak? Jadi diulangi dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jadi dipertegas kembali, mungkin tadi agak kurang didengar. Jadi dipertegas lagi, diperjelas lagi, apakah memang Allah mencintai kemuliaan akhlak? Fakala, maka menjawab oleh baginda Rasul, waladzi nafsi biyadih la yadkhulul jannata illa husnul akhlaki. Demi alladzi, yang bermula jiwaku itu di dalam kekuasaannya, demi Allah yang bermula jiwaku, jiwa kita semua itu berada di dalam kekuasaannya Allah. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk akan surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Urumru akai yang ada dalam surga, yang galak ke gop, yang galak cok raga, yang galak buli gop, yang ada dalam surga. Jadi perlu masuk surga, perbaiki akhlak. Wa an Mu'ad bin Jabal ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata oleh Nabi, innallaha hafal islama bimakrimil akhlak. Sesungguhnya Allah itu mengeliputkan akan Islam dengan kemuliaan akhlak. Meliputi, ya, balut membaluti akan Islam dengan kemuliaan akhlak. Wa mahasinil amali, dengan kebagusan amalan. Jadi menyeperledanya Islam semakin membesar, semakin berkembang, maka berakhlaklah yang baik. Kita sebagai orang Islam, ya, yang menjadi penyangga Islam, berakhlaklah dengan akhlak yang bagus. Wa mahasinil amal, dan kebagusan daripada amalan-amalan yang baik. Jadi hanya umat-umat Islam itu berakhlak dengan akhlak yang bagus, maka Islamnya sangat terpelihara. Jadi membaluti Islam kan memelihara Islam. Islam itu terpelihara dengan akhlak yang bagus dan dengan amalan yang bagus. Tapi kalau umat-umat Islam itu sudah berburuk akhlaknya, didominasi oleh umat-umat yang buruk akhlak, maka agama Islam itu tidak akan terpelihara lagi. Wa bidzalika husnul muasyirah, dan sebahagian daripada demikian, bagus akhlak itu adalah bagus pergaulan, hubungan antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain. Di dalam pergaulan mereka itu pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang bagus. Wa karmusani'ah, dan mulia di dalam pekerjaan, dalam mengerjakan sesuatu, suka menolong orang yang lain, orang yang memerlukan pertolongan. Wa lainul janibi, dan lembut, lainul janibi, lembah lembut, lembut lung, berarti lainul janibi. Mi janib mana? Janib ralung, kita tahu mana? Lemah lung, isyarah kepada berlembut-lembut antara sesama. Wa badlul ma'rufi, memberikan sesuatu yang ma'ruf, dalam berinteraksi, kemudian saling bantu-membantu, saling memberi pemberian yang bagus, pemberian yang baik. Wa itamu ta'ami, memberi makanan, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Wa ifsya'u salami, dan memviralkan salam, ucapan salam ini. Bahwa ketika bertemu dengan orang lain, kita tidak hanya mengharapkan diucapkan salam dimulakan oleh orang lain kepada kita, tapi saling berlomba-lomba untuk memulakan salam.
Wa iyadatul maridi, dan mengunjungi orang yang sakit yang Islam. Biran, karena orang yang sakit itu baik orang yang berbuat baik adaya ataupun orang yang fasik. Jadi jangan karena dia adalah orang yang fasik di kalangan kita, adalah banyak dosa yang dilakukannya, sehingga ketika kita sakit kita tidak mau mengunjungi. Nah, itu bukan mencerminkan akhlak yang baik. Jadi bagi orang yang berakhlak yang baik, bahwa ia mau mengunjungi orang yang sakit, baik orang sakit itu adalah orang yang berbuat baik ataupun yang fasik. Watasyi'u janazatin, dan mengurusi jenazah orang yang Islam. Jadi ada tetangga orang kampung kita meninggal, kita hadir ke situ ikut membantu mengurusi jenazah orang Islam. Wa husnul jiwar, dan bagus di dalam bertetangga, liman jawarta, bagi orang-orang yang engkau bertetangga, berdekatan dengan orang itu. Jadi bagus dalam kita bersikap dengan tetangga, musliman kana o kafiran, Islam ada ianya tetangga itu ataupun orang kafir. Atau kiruzi syaibatil muslimi, dan akhlak yang bagus itu adalah menghormati orang yang sudah tua, syaibahan yang sudah memiliki uban, yang kaputih, yang katua, yang lebih senior dari kita, kita hormati. Wajibatu ta'ami wa du'ai alaihi wal afi, wa ijabatu ta'ami wa du'ai alaihi, dan menerima pemberian makanan dan undangan ke atasnya. Ijabah ta'am, diberikan makanan kepada kita, pemberiannya itu kita terima. Doa kan undangan, mengundang kita pada acara-acara yang dilakukan oleh orang Islam yang lain, kemudian undangan itu kita terima, kita mau datang ke undangan mereka. Walafu, dan berbagus akhlak alam itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Walislahu bainan nas, dan memperdamaikan di antara manusia. Ada teman kita, tetangga kita, orang kampung kita yang bersengketa dengan temannya yang satu lagi, kemudian kita berusaha untuk mendamaikan. Wal judu, dan bagus akhlak alam itu adalah pemurah. Wal karamu, dermawan. Sama jud dan karmu biasa bermakna ada dermawan dan pemurah. Wasamahah, samahan, memaafkan, sikap memaafkan. Nah, orang lain berbuat salah kepada kita, kita cepat-cepat memaafkan mereka. Walibtida'u bisalami, dan memulakan dengan salam. Jadi, seperti tadi termasuk memviralkan salam, memulakan dengan salam. Tidak hanya menunggu orang lain mengucapkan salam kepada kita, tapi begitu bertemu kita yang memulakan mengucapkan salam kepada mereka. Katumul ghaidhi, menelan kemarahan. Lagi tanda orang yang bertakwa, kalau marah itu ditelan, tidak dizahirkan di dalam sikap anggota tubuhnya mengambil tindakan. Kemudian la'afu anin nas, dan memaafkan manusia. Wajtinabu ma haramal islamu, dan menjauhkan sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Minal lahwi, daripada kelalaian, wal batil, dan perbuatan yang batil. Perbuatan yang batil ini perbuatan yang tidak ada faedahnya, yang hanya menghabiskan waktu kita, menyia-nyiakan waktu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Wal ghana, bernyanyi-nyanyi, yang menjauhkan sesuatu yang dilarang oleh Islam, itu juga bernyanyi-nyanyi. Tapi penjelasan detail kali di dalam bab berikut. Wal ma'adif, dan menjauhkan diri daripada ma'adif. Ma'adifnya alat musik yang menggunakan tali-tali, yang kan ma'adif. Kulihat tiap-tiapnya, jadi seluruh alat musik yang menggunakan tali, gitar, biola, dan segala macam. Wa qulu zi witrin, dan tiap-tiap yang memiliki witrun. Witrun bagaimana yang kabarkan,
sonar. Saya di witrunnya kan witrun mana aja sonar, tali sonar. Saya mengulangi daripada ma'adif alat musik yang menggunakan tali-tali ya. Mana aja wakuli di witrin ya. Jadi dan tiap yang memiliki tali sonar. Wakuli di dakhlin dan juga menjauhkan diri dari setiap alat musik yang memiliki lubangnya. Dakhlin pula lubang masuk tapi hanya depu maksudnya. Wal ghalabah dan menjauhkan diri daripada mendominasi dengan orang lain. Ya karena biasa pada bergaul, berteman, bermain dengan teman-teman. Jadi bertanya dominan, kita yang harus selalu didengarkan. Hanya sikap tidak baik yang gelarang dalam Islam kita jauhkan. Wal kizbi dan daripada berdosa, daripada berdusta, menjauhkan diri dari berdusta. Wal bukhli dan kikir, wasyahi. Nah kebedakan antara bukhli dan syahi. Bukhli yang krik ke gop, syahinya krik ke roh dalam. Kok dia kan? Memang karena kawasannya makanan agak mahal baca lah ketimbang yang lain. Tapi dia kok berada kan? Kena melinggai dia. Tapi bak tak petun peng agak lebih baca payah harus tak belau makanan. Anda belau. Peh tu rumah baru baca buku. Jangan syahi. Wal jafai dan mana jafa? Antipatif. Tanya jafanya kan lagi model orang yang betul kaya saja. Yang gop pubut dan nama awai pubut gop tetap itanya hana setuju tu. Alasan hana pukul atrai pubutnya salah hana salah atapu hana. Nah kurang ngana kurang. Salah ji putra tipu tagai karena ji yang pupun punya. Yang ini salah ke yang pupun. Jadi adanya sikap antipatif terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain. Wal makri dan tipuan, wal khadi'ah dan khadi'ahnya kecurangan, menipu, curang kepada orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang harus dijauhi ya, karena diharamkan oleh Islam dan mencerminkan akhlak. Namimah, sebut namimah, sebab namimah mina putra, orang haba lalat mirah ya, adu domba, tipu namimah, lalat mirah, mengadu domba antara seseorang dengan seorang yang lain. Wasu'idatil bain dan buruk dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan. Datil bain, mana datil bain? Bainahu bainaka wa baina. Berarti orang yang berhubungan antara satu dengan yang lain, tapi sikap dengan orang-orang yang berhubungan kita bersikap buruk dengan mereka. Ya kan su'idatil bain. Wa qati'atil arham dan memutus tali silaturahmi. Jadi menyatakan bain dengan berbagai pihak yang kita berinteraksi dengan mereka. Menyarham adanya dengan keluarga yang seharusnya kita menyambung silaturahmi, tetapi kita putuskan silaturahmi. Wasu'il khalqi, wasu'il khulqi dan buruk akhlak. Dan sesuatu yang diharamkan oleh Islam adalah berburuk akhlak. Wa takabur dan bertakabur, wal fakhri menyombongkan diri, membanggakan diri, wal ikhtiyal, mana ikhtiyal? Memanjangkan angan-angan, khayalan. Masyayikh dialan berjalan melaga ataupun berjalan dengan sikap sombong, berjalan dengan mengusung dada, punya istital
Ana ke oi nah. Ana kedepu dan hana tengok. Jadi kadang-kadang kali likut hana ulang li. Waya yang kagak ai likut ke you ingat. Hana tengok halaro deui ba. Nah mana ini istital ala ardihi, memfitnah, mencemarkan namanya, mencemarkan nama baik orang lain ya, ini istital. Menyebabkan memecah belahkan orang. Jadi ikhtial berjalan dengan kesombongan. Iya ikhtial, istital memfitnah orang lain. Wal badhu membelah persaudaraan di kalangan orang Islam. Dia tak pucuk mana, tak pucuk mana, sehingga mereka itu jadi bermusuhan. Wal fahsyu, berbuat keji ya. Wa tafahush. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata oleh Anas radhiyallahu anhu, falam yad'u nasihatan jamilatan ila wa qad da'ana ilaiha wa amarana biha walam yad'u ghasya, maka tidak menyeru ianya Nabi akan nasihat yang bagus kecuali dan sungguh menyeru ianya Nabi akan kami kepadanya nasihat yang bagus dan memerintahkan ianya Nabi akan kami dengannya nasihat yang bagus dan tidak menyeru ianya Nabi akan sebagai seruan yang curang, rasya curang. Aghalaiba, ataupun berkata ianya Nabi akan perkataan yang aib, perkataan yang buruk. Aqala syai'a, ataupun memperkatakan ia Nabi akan sesuatu ila hadarnahu, kecuali hadrunan membentak nedhad ianya Nabi ya akan kami dan melarang ianya Nabi akan kami daripadanya perkataan yang buruk. Jadi yang keberhaliannya saya bahwa Rasulullah tidak pernah menyeru dan memerintahkan orang lain dengan suatu nasihat yang bagus kecuali geyu kamu yang ada di sekeliling beliau. Jadi Anas bin Malik salah satu daripada sekretaris Nabi yang selalu bersama Nabi. Jadi hana geyu orang lain nilai dengan nasihat yang bagus kecuali gepegah nilai kamu, geperintah kamu dengannya nasihat yang bagus. Menaji geperintah untuk menyampaikan kepada orang lain lagi. Kemudian walam yad'u ghasya, dan tidak menyeru ianya Nabi akan sebagai seruan punam ghasya. Curang, akan sebagai seruan yang curang. Jadi hana memerintahkan kepada perintah-perintah yang tidak bagus, yang tidak baik di dalam agama. Aqala aiba, ataupun berkata ia akan perkataan-perkataan yang buruk. Jadi Nabi itu tidak pernah berkata dengan perkataan-perkataan yang buruk.
ila hadarnahu, kecuali nede dianya Nabi akan kami, dan larang ianya Nabi akan kami daripada perkataan-perkataan yang buruk tersebut. Jadi ada yang curang, ada yang buruk, ada yang tidak bagus, yang oleh Nabi senantiasa nedeh kamu, nedam kamu untuk berkata-kata seperti itu. Wa yafi min dzalika kullihi hadzal ayat, hadhihi ayatu, dan membadalah daripada demikian tiap-tiapnya demikian. Tipu yang kali kepegang ikut, berakhlak dengan akhlak yang mulia, menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjuki kepada itu cukup dengan mengamalkan ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah ianya Allah taala dengan adil dan kebagusan. Jadi dalam bahasa adil dan ihsannya pu yang kali hurai satu persatu itu memendum. Jadi orang curang kan jauh daripada keadilan. Orang yang berbuat buruk jauh daripada keihsanan. Jadi orang sombong, zalim, berarti tidak adil. Orang yang curang tidak adil, orang yang menipu tidak adil. Orang yang berdusta berarti tidak ihsan. Jadi Allah perintah katanya untuk adil dan ihsan. Yang dalam kata-kata adil dan ihsan itu sudah mencakup semua yang dihuraikan di belakang. Dan berkata Mu'ad, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, telah mewasiatkan akan aku oleh Rasulullah, maka berkata oleh Rasulullah, ya Mu'ad, usika bittiqaillah, aku wasiatkan akan engkau dengan bertakwa kepada Allah, wasidqil hadis, dan dengan benar di dalam berbicara, wal fa'i bil ahdi, dan menunaikan dengan janji, apa yang kau janjikan kepada orang lain itu harus ditunaikan, wada'il amanah, dan menyampaikan amanah, kepercayaan orang mempercayakan kamu terhadap sesuatu, kembalikan, tunaikan kepercayaan itu, wa tarkil khiyana, dan meninggalkan pengkhianatan, wa hifdzil jar, dan memelihara tetangga, wa rahmatil yatim, mengasihi anak-anak yatim, wa lainil kalam, berlembut di dalam berbicara, wa badli salam, dan memberikan salam ketika bertemu dengan orang lain, wa husnil amali, membaguskan amalan. Jadi amalan-amalan yang kau lakukan, belajar sebaik-baiknya sehingga amalan yang kamu lakukan itu lengkap, cukup syarat dan rukunnya, yang membaguskan amalan. Maka seri amal, memendekkan angan-angan, waluzumil iman, mempertetapkan keimanan, watafaquhi fil Quran, belajar memahami ilmu Al-Quran, wahubil akhirati, mencintai akhirah, wal jaz'i minal hisab, harus terkejut waspada daripada hisab di hari kiamat. Ada yang mempersiapkan diri, jangan sampai kemudian kamu tercelakakan ketika dihisab. Ada harus waspada dari sekarang. Wa hifzil janah, dan memelihara sayap. Memelihara sayap, memelihara sayap. Jangan bertindak semena-wenang kepada orang lain. Wa anhaka an tasubah hakimah, dan aku larang akan engkau akan bahwa engkau cela akan seorang hakim, au takdziba sadikan, ataupun engkau dustakan, kadzaba au tukadziba sadikan, atau engkau dustakan akan orang yang benar. Si orang yang benar, para orang-orang yang saleh, para ulama yang senantiasa mereka itu benar di dalam ucapannya, tapi kamu tidak percaya, engkau menganggap dusta, mendustakan orang yang benar kan, kita katakan dusta, padahal kayaknya betul-betul benar, tapi kita katakan dia itu sebagai pendusta. Jadi, dan aku larang akan engkau bahwa engkau cela akan seorang hakim, dan engkau dustakan akan orang yang benar, au tati'a asima, ataupun engkau taat, engkau patuh kepada orang yang berdosa, au ta'si imama adilan, ataupun engkau bermaksiat kepada imam yang adil. Hanya semua itu dilarang, netam oleh Rasulullah dalam wasiatnya kepada Mu'ad bin Jabal. Au tasuda arda, ataupun engkau rusakkan akan bumi, takoh kayak kebayang galak, sehingga sehingga menjadi rusak, kebanjiran di mana-mana. Usika bitikailah,
dan aku wasiatkan akan engkau dengan bertakwa kepada Allah inda kulli hajarin, di setiap tiap-tiap batu, wasajarin batang buat binekrung. Jadi buya dekat Allah baik tacok ke bayang galak, wasajarin, dan di sisi tiap-tiap pohon, pohon pibet dah terbang ke bayang galak, wa madarin, dan madarin yang mana tanah, dan di setiap tanah, menansi tanah yang gunung-gunung yang naik baik takrok ke bayang galak. Artinya hadis perlindungan lingkungan je. Nayo ceramah le dinah lingkungan hidup. Iyo bahas tentang lingkungan hidup. Hadisnya jaga boga hak damitan tu. Kemudian wa antahdusa li kulli dzambin taubatan, dan aku wasiatkan bagimu hai Mu'ad bahwa engkau datangkan bagi setiap dosa akan tobat. Asira bisiri, tobat itu secara rahasia, bisiri dengan dosa yang rahasia, wal alaniyata bil alaniyati, dan akan sebagai tobat yang terang-terang, bil alaniyati, dengan dosa yang terang. Jadi punya dosa yang terpuput, dosa yang dihiu oleh orang lain, yaitu pula orang mendum dosa yang terpuput kitanya, maka pada taubat pun bedih ba orang. Tapi dosa yang terlakukan adalah dosa yang tidak diketahui oleh orang, dosa tirad di tempat kesunyian. Ketika kita bertobat kepada Allah juga seperti itu. Fa hakadha adabu ibadillah, dan maka inilah adab para hamba Allah. Wada'ahum ila makarimil akhlak, dan seru ianya Allah akan mereka itu hamba-hamba kepada kemuliaan akhlak, wa mahasinil adab, dan kebagusan adab. Jadi itulah ada adab yang seharusnya beradab oleh para hamba Allah, dan kemudian Allah menyeru, memerintahkan kita semua untuk beradab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala